Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfa Bedan bersama teman saya Marika dan teman saya Afwa dan teman saya Farah. Di sini kami akan menjelaskan seputar mengenai akad ijarah. Kami juga akan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang menerangkan mengenai akad ijarah. Di sini saya akan mewawancara salah satu dari mahasiswa Febi. Izin wawancara ya. Perkenalkan, nama saya Malika Zahranur dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya izin mewawancara Teteh ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Triska Yulianti dari jurusan Manajemen semester 7. Baik Teh Rizka. Di sini saya mau nanya, Teteh tahu nggak seputar akad ijarah? Tahu, ijarah tuh seperti nyewa menyewa yang nantinya orang yang menyewakan itu akan dapat imbalan dari orang yang disewa. Oh ya, baik. Betul ya teman-teman, akad ijarah itu mengenai sewa menyewa atau perpindahan barang secara guna ya. Nah, lalu selanjutnya Teteh pernah nggak memakai akad ijarah ini? Kalau dalam bentuk jasa ya, selain di perbankan itu juga pernah, karena kan tiap hari datang ke kampus itu pakai ojek online, terus kalau pergi kemana-mana sering pakai itu. Tapi kalau dalam bentuk barang, seingatku belum pernah. Belum pernah ya. Berarti jasa ya Teh? Ya, cenderung ke jasa. Ya. Betul ya, Teteh ini pernah menggunakan ojek online. Jadi akad ijarah secara jasa, sewa menyewa secara jasa. Nah, kalau penerapannya Teh, tahu nggak di mana aja akad ijarah ini? Kalau penerapannya secara lebih spesifik itu belum tahu ya Teh. Cuman yang aku tahu di perbankan itu udah pasti. Kalau di penerapan sehari-hari kayak tadi mungkin ojek online gitu. Terus kalau sewa menyewa cenderung ke barang mungkin ya. Ya betul sekali ya. Akad ijarah itu penerapannya bisa di perbankan, kalau nggak di lingkungan sekitar kita. Kayak mungkin tadi Teteh ini sewa menyewa ojek online ya, jadi jasa. Bisa juga mungkin kita bisa sewa barang, motor, kamera atau apapun itu. Mungkin segitu Teh mengenai wawancara. Terima kasih ya Teh. Makasih banyak. Ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari lagi nih orang yang akan kita tanyakan mengenai akad ijarah ini. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Malika Zahranur dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan melakukan survei. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Astia Salsanur Agista. Di sini saya mau menanya mengenai seputar akad ijarah. Kira-kira kakak tahu nggak ijarah itu apa? Mohon maaf Kak, kurang tahu. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Baik teman-teman, mungkin itu tadi dari orang yang di sekitar Febi. Ternyata ada juga yang tidak tahu akad ijarah itu apa. Terima kasih. Dengan siapa dari jurusan apa? Perkenalkan, saya tuh Aldi Fadil Septian dari jurusan Pendidikan Kimia. Terus sebelumnya apakah AA tahu seputar ijarah? Sedikit sih Kang, yang tahu cuman paling pengertian sama contoh-contohnya. Coba sebutkan pengertiannya sama contohnya. Pengertiannya mungkin kayak sewa menyewa antara pemilik aset dan sang penyewanya untuk jangka waktu tertentu. Contohnya? Contohnya mungkin kayak sewa menyewa gedung, sewa menyewa tanah, sewa menyewa kendaraan, mungkin yang kayak gitu yang saya tahu. Iya, jadi ijarah itu intinya akad kontrak sewa menyewa yang memungkinkan si pemilik aset menyewakan kepada penyewa gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azka Wedan Hakim. Saya perwakilan dari kelompok 4. Bersama tim saya nanti ada Faras, Malika dan juga Afwa. Hari ini kita akan mewawancara gitu ya beberapa mahasiswa, terutama mahasiswa UIN Bandung seputar akad ijarah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azka Wedan Hakim. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan bertanya seputar ijarah. Tapi sebelumnya, boleh tahu nggak nama Anda? Nama saya Jabar. Coba dari jurusan? Ilmu Hadis. Ilmu hadis. Nah, kebetulan nih dari Suludin ya. Tahu nggak ijarah? Kalau kurang tahu sih. Kurang tahu? Oh, oke, nggak apa-apa.
cukup aja segitu sekian ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Teh boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Nina Widi. Oh dari Nina. Oh iya. Sebelumnya teh tahu nggak apa itu ijarah? Tahu sebelum lupa lagi. Lupa lagi? Iya. Oke lah nggak apa-apa. Jadi saya lupa lagi guys, mohon maaf. Jadi mohon maaf makasih ya teh. Next guys. Hai ini Kang. Ya, perkenalkan saya Aska gitu ya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Sini saya akan bertanya seputar ijarah gitu yang ada di mahasiswa UIN Bandung. Oke, sebelumnya boleh tahu nama Kang siapa? Oh, perkenalkan nama saya Krisna. Oke, Kang Krisna. Sebelumnya Kang Krisna tahu nggak apa itu akad ijarah? Akad tentang sewa menyewa tersebut ya. Oke, betul ya. Jadi ijarah itu adalah akad seputar sewa menyewa gitu di mana memanfaatkan hak guna suatu barang. Intinya gitu ya, bukan hak milik ya, tapi hak guna saja. Tapi Kang Isna pernah nggak menggunakan akad ijarah ini? Pernah ketika saya meminjam motor, menyewakan motor gitu. Saat sewa menyewa motor seperti itu lah. Oke, betul ya. Sewa motor adalah termasuk salah satu dari akad ijarah. Tapi tahu nggak penerapannya ada di mana aja? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Nah, jadi buat penerapannya itu akad ijarah itu sebetulnya ada juga di perbankan gitu. Terutama ada salah satu produk perbankan yaitu namanya IMBT gitu. Jadi ya IMBT itu ijarah muntahilah bitamlik, di mana itu tuh akad ijarah tapi nanti di akhir masa sewa itu barang menjadi milik kita gitu. Jadi ada ijarahnya tuh ijarah betul. Jadi ijarah plus murabahah gitu. Jadi ijarah nanti di akhirnya kita beli barang sewaan tersebut. Gitu. Jadi ada di perbankan, bahkan ada di seputar kita gitu. Termasuk ada Gojek juga kan itu ijarah sewa jasa. Mungkin itu terima kasih kepada Kang Krisna ya. Sudah mau diwawancara. Ya. Ini saya bersama Akang dari mahasiswa UIN Bandung. Boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Syahbudin dari jurusan Ekonomi Syariah. Oke, jadi dari jurusan Ekonomi Syariah. Nah ini sesuai ya dengan pertanyaan kita pada hari ini gitu. Nah, mau nanya Kang, seputar akad ijarah. Sebelumnya Akang tahu nggak apa itu ijarah? Ijarah itu suatu akad perpindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu. Nah, dalam konteks ini ijarah itu hanya perpindahan hak guna yaitu manfaat, tidak perpindahan kepemilikan. Oke, itu benar sekali ya. Karena apa? Karena ijarah itu singkatnya adalah sewa menyewa ya, jadi hak guna. Betul sekali. Nah, sebelumnya Akang tahu nggak penerapan sewa menyewa atau ijarah ini ada pada di mana saja? Yang saya ketahui itu ijarah itu kan dapat diterapkan dalam barang saja gitu. Itu sih. Oke, itu ya terkait tadi penerapan ijarah gitu. Dan untuk penerapan ijarah juga sendiri itu ternyata ada di perbankan syariah gitu ya. Nah, terutama nanti ada yang namanya akad ijarah IMBT gitu ya, ijarah muntahiliyah bitamlik gitu. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan tanya dulu, apakah Kang sendiri pernah melakukan akad ijarah ini? Untuk dalam mengimplementasikannya, saya pernah melakukan akad ijarah ini. Bertepatan pada tahun 2018, saya pernah menyewa suatu motor. Menyewa suatu motor ini dalam waktu 3 hari. Oke, itu. Terima kasih Kang. Nah, terkait dari tadi penerapan si Akang itu benar sekali ya. Jadi apakah motornya menjadi motor Akang? Tidak, karena ijarah itu adalah kepemilikan hak guna saja atau hanya menyewa saja. Tetapi ada ijarah yang nanti akan menjadi hak milik gitu. Ada yang tahu nggak apa? Nah, Akang sendiri tahu nggak nanti ijarah yang pada akhirnya itu menjadi hak milik? Tahu nggak apa itu? Ketika perpindahan, kan ijarah itu perpindahan dari manfaat. Tetapi pada suatu nanti perpindahan hak milik itu ada akad ijarah IMBT, yaitu apa sih? Ijarah muntahiliyah. Ijarah muntahiliyah bitamlik. Itu apa? Kalau ijarah muntahiliyah bitamlik itu suatu akad perpindahan dari manfaat yang suatunya itu perpindahan manfaat, tetapi pada akhir periode itu manfaat itu
berpindah menjadi kepemilikan. Gitu. Oke, itu benar sekali ya teman-teman semua. Jadi ada pada akhirnya akad sewa menyewa itu menjadi hak milik gitu ya. Yang namanya adalah ijaroh muntahiliyah bitamlik. Nah, untuk lebih lengkapnya, jadi ijaroh muntahiliyah bitamlik itu adalah terkait adanya multi akad atau muraqabah gitu ya. Nah, di sini itu dicampur atau ditingkatkan akadnya itu, yang pertama akad ijarah, yang kedua akad murabahah gitu. Jadi ketika di akhir masa sewa itu ada opsi untuk membeli daripada barang sewaan tersebut yang disebut dengan akad murabahah. Maka itulah akad ijarah muntahiliyah bitamlik. Mungkin untuk wawancara telah selesai. Terima kasih Kang atas waktunya. Mohon maaf gitu ya, mengganggu waktunya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan mengenai akad ijaroh, terlihat bahwa pemahaman mahasiswa mengenai akad ini masih bervariasi. Dari 7 responden yang kelompok kita wawancarai, hanya 4 diantaranya yang benar-benar memahami akad ijaroh, sementara 3 responden lainnya masih belum tahu atau belum memahami konsep ini. Akad ijaroh adalah konsep penting dalam keuangan Islam, di mana transaksi berbasis sewa menyewa dapat memberikan alternatif syariah yang adil dan transparan. Dengan meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai akad-akad syariah, diharapkan lebih banyak mahasiswa, khususnya UIN Bandung, dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga wawancara ini dapat menjadi refleksi bersama untuk terus menggali ilmu dan memperkenalkan konsep ekonomi Islam yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.